Kita lanjut ke pertanyaan nomor 182. Yang atas 2. Baik, ini kait resign ya. Bagaimana cara menangani karyawan yang tidak membayar uang ganti rugi karena resign sesuai pasal 62 Undang-Undang 13 2003? Oke. Resign ya. Resign ya. Jadi pasal 62 Undang-Undang 13 2003 buat teman-teman yang belum paham, pasal 62 itu bicara tentang putus kontrak. Berarti kalau karyawannya PKWT atau kontrak kemudian dia tengah jalan menghentikan kontraknya, maka pihak yang menghentikan itu wajib membayar ganti rugi senilai sisa kontrak. Bahasa sederhananya begitu. Ya. Pasal ini berlaku untuk kedua pihak ya Bapak Ibu. Berarti berlaku untuk karyawan, berlaku juga untuk perusahaan. Dalam hal perusahaan yang memutuskan di tengah jalan, maka sisa kena kasus ini. Kalau karyawan yang memutuskan tengah jalan, kena juga kasus ini. Ya. Nah, itu pasal 62. Baru sekarang kita ngomong tentang resign. Ganti rugi karena resign. Nah, ini agak menarik ya. Karena pertama gini, resign itu adalah mengundurkan diri itu di dalam hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari keadaan yang menyebabkan putusnya hubungan kerja. Dan itu diatur di dalam bab 12 tentang PHK. Ya. Diatur dalam bab 12 tentang PHK bersama dengan jenis-jenis PHK yang lain. Ya. Artinya, resign atau mengundurkan diri itu adalah bagian dari PHK. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, sedikit kembali di pasal 62, yang salah satu hal yang mencegah terjadinya kewajiban pembayaran ganti rugi sisa kontrak ini adalah keadaan yang diatur di dalam keadaan yang menyebabkan putusnya hubungan kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Nah, biasanya dalam setiap PP atau PKB di sana tidak diatur tentang PHK. Iya. Di mana di dalamnya ternyata resign. Ya, sehingga bila si karyawan yang kebetulan dia hubungan kerjanya saat ini adalah kontrak misal, kemudian si karyawan ini mengajukan surat pengunduran diri, maka pilihannya ada di perusahaan, ya kan? Apabila perusahaan menyetujui surat pengunduran dirinya, maka berlakulah pasal tentang pengunduran diri. Ya. Nah, di dalam pasal tentang pengunduran diri di bab 12 tentang PHK itu di hukum ketenagakerjaan tidak ada kewajiban bayar sisa kontrak. Ya. Nah, kalau dia kalau perusahaan nggak setuju gimana? Nah, kalau perusahaan tidak setuju dengan pengunduran dirinya, maka berlakulah pasal 62 itu. Iya. Berarti sekarang memutuskan hubungan kerjanya, memutuskan kontraknya sebelum waktunya. Maka kepadanya muncul kewajiban itu, ya, bayar uang ganti rugi. Jadi itu dulu ya tahap pertama yang harus kita pahami. Kasusnya bagaimana di dalam pertanyaan ini? Nah, kalau dalam pertanyaan ini pertanyaannya adalah cara menangani karyawan yang tidak membayar uang ganti rugi karena resign. Saya mengasumsikannya bahwa resignnya tidak disetujui oleh perusahaan, sehingga muncullah kewajiban membayar ganti rugi berupa sisa kontrak. Tapi karyawan nggak mau bayar. Terus bagaimana nih? Dan cara mengatasi karyawan yang kayak gini? Maka perusahaan seperti halnya karyawan apabila dibalik nih, perusahaan yang nggak mau bayar misalkan sisa kontrak, maka pihak yang dirugikan tadi bisa menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI itu. Ya, apa aja isinya? Secara sederhana tahapannya adalah melalui proses bipartit. Ya. Kemudian bipartit nggak selesai maju ke mediasi, ya, atau konsiliasi. Itu melibatkan pemerintah atau konsiliator. Pemerintah dalam hal ini Disnaker. Kalau masih belum selesai juga, maka maju ke pengadilan, di pengadilan hubungan industrial, kemudian nanti maju lagi ke mahkamah. Ya. Hanya sampai titik itu saja, hanya 4 tahap itu, ya. Jadi itu cara yang menanganinya. Jadi jangan ngirim debt collector. Nah, karyawan
masih kurang, karyawan harus bayar sisa kontrak 3 bulan. Bahaya itu. 3 bulan, kalau sebulannya UMR 5 juta misalkan, berarti 15 juta. Wah, daripada nuntut ke PPHI, gue kirim aja debt collector. Ya, telepon nih, agen debt collector misalkan. Bisa perang ormas lagi. Nagih ke sana, ribut. Ribut, tindakan perusahaan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena bukan begitu cara penagihan. Ya, jadi dalam hukum tenaga kerja tidak berlaku untuk debt collector. Ya, begitu kurang lebih Pak.